Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Listiana, NIM B100 180 280, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan membacakan hasil uji klasik dari data yang telah tersedia, yaitu permintaan mobil penumpang Amerika Serikat tahun 1971 sampai dengan 1986. Berikut ini adalah datanya, kemudian saya akan mengkopinya dan saya akan pindahkan pada aplikasi SPSS. Setelah datanya kita kopas, kita pindah pada variabel view. Di sini saya memberi nama Y, X2, X3, X4, X5, dan X6. Saya menyesuaikan dengan data yang ada. Dan untuk desimal kita sesuaikan yaitu 0, 1, 1, 1, 2, dan 0. Untuk label kita beri nama mobil baru terjual, mobil baru, indeks harga konsumen, personal disposable income, suku bunga, tenaga kerja sipil. Dan setelah itu, sesudah ini berubah menjadi Y, X2, X3, X4, dan X5, X6, kemudian klik analis, regression, linear, kemudian mobil baru terjual pindahkan pada dependent dan sisanya pindahkan pada independent. Setelah sudah dipindahkan, klik statistik, centang deskriptif, dan centang collinearity diagnosis. Collinearity diagnosis digunakan untuk uji multikolinearitas dan centang Durbin Watson yang digunakan untuk uji autokorelasi. Kemudian continue, klik plots. Pada plot S-recit pindahkan pada Y dan Z-piret pindahkan pada X yang digunakan untuk uji scatter plots pada heteroskedastisitas dan centang histogram serta normal probability plots yang digunakan untuk uji normalitas. Kemudian continue, lalu OK. Berikut ini adalah tampilan atau hasil outputnya. Yang pertama, yaitu kita akan uji normalitas. Menurut Imam Ghazali, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan datanya mengikuti garis diagonal. Kita dapat melihatnya pada gambar normal probabilitas p-plot. Di sini kita dapat melihat bahwa titik-titiknya mengikuti garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa uji normalitas model regresi berdistribusi normal. Dan bisa dikatakan juga normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dan dikatakan tidak normal apabila nilai signifikan kurang dari 0,05. Yang kedua adalah uji multikolinearitas, yaitu menurut Imam Ghazali tidak terjadi gejala multikolinearitas apabila nilai tolerans lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Kita dapat melihatnya pada tabel output koefisien. Di tabel ini kita dapat melihat nilai tolerans untuk mobil baru, personal disable income, indeks harga konsumen, tenaga kerja sipil, yaitu nilainya kurang dari 0,1 dan untuk nilai VIF-nya lebih besar dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel mobil baru, personal disable income, indeks harga konsumen, dan tenaga kerja sipil memiliki atau ada gejala multikolinearitas. Sedangkan untuk suku bunga tidak ada gejala multikolinearitas karena nilai toleransinya lebih besar dari 0,1 yaitu 0,201 dan VIF-nya
4,981 lebih kecil dari 10,00. Selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas Scatter-Plots, yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas. Maksudnya yaitu bergelombang, melebar, atau menyempit. Kita dapat melihatnya pada gambar Scatter-Plot. Di sini kita dapat melihatnya bahwa titik-titiknya menyebar, tidak membentuk pola. Maka dapat kita simpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas. Berikutnya yaitu pengambilan keputusan autokorelasi Durbin-Watson, yaitu tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin-Watson terletak antara DU sampai dengan 4 kurang DU. Kita dapat melihatnya pada model summary. Di tabel model summary, di sini ada Durbin-Watson yaitu dengan nilai 1,544. Sebelum itu, kita harus mencari nilai DU-nya terlebih dahulu. Nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson dengan level signifikansi alfa 0,05. Cara mencarinya yaitu berdasarkan K atau jumlah variabel bebasnya, yaitu berjumlah 5 pada di sini, dan N atau jumlah responden, yaitu banyaknya sampel, yaitu jumlahnya adalah 16, dan ketemu nilai DU-nya dengan nilai 2,21. Maka dapat disimpulkan bahwa ada gejala autokorelasi karena nilai DU 2,21 lebih besar dari Durbin-Watson, yaitu 1,544, dan kurang dari 4 kurang DU, yaitu 1,79. Kemudian yang terakhir adalah uji F simultan berdasarkan nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Kita dapat melihatnya pada tabel ANOVA. Di tabel ANOVA kita dapat melihat nilai signifikan yaitu sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05, yang berarti secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Maka dengan demikian uji asumsi klasik sudah terpenuhi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.